Halo, terima kasih. Cuman yang jelas aku tuh nggak baik, aku tuh nggak pintar, aku juga nggak cantik gitu. Jadi apa ya? Mungkin yang kalian lihat kayak gitu, tapi ya aku sih merasa aku tidak baik ya, karena ada saatnya aku jahat ke orang. Terus ada saatnya juga aku sih memang ngerasa nggak pintar ya. Cuman kayak karena suka baca-baca aja, jadi lebih kayak cari informasi gitu, jadi lebih tahu sesuatu. Tapi bilang pintar enggak. Terus kalau cantik juga enggak, aku nggak pernah merasa diri aku cantik. Ya, jadi tapi terima kasih ya. Terima kasih untuk udah bilang aku baik, pintar dan cantik. Amin deh, aku aminin ya. Semoga aku pintar dan cantik dan baik. Kalau menurut aku nih, kamu suka sama orang, kamu harus cerita sih. Kamu keep aja sendiri karena kayak kalau kamu bilang udah sering gitu yang kamu suka malah direbut sama orang yang sering kamu cerita, kan udah jelas dong itu teman kamu juga bermasalah sih. Dan aku sih dulu kalau suka sama orang aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa ya, aku keep sendiri gitu karena memang aku takut juga sih, takut direbut gitu, dan aku takut kayak malah jadi salah paham, jadi mendingan aku keep sendiri. Jadi mungkin untuk sekarang kamu kalau suka sama siapa itu bukan salah ke kamunya, tapi mungkin kamu lebih harus keep sendiri aja, nggak perlu kamu ceritain ke siapa-siapa. Nanti kalau udah jadi, nah baru kamu boleh cerita gitu. Karena ya kamu udah berkali-kali kayak gini ya. Wah, kasihan banget deh. Ini kalau dari yang kamu cerita ke aku sih, aku paham sih. Jadi maksudnya kamu tuh berusaha untuk nyelamatin teman-teman kamu biar nggak dikeluarin dari pekerjaan itu kan. Cuman malah si perusahaan itu tetap menganggap mereka tuh yang salah. Jadi at the end mereka tetap dikeluarin, bener kan? Nah menurut aku itu ya sebenarnya bukan salah kamu, karena memang sebenarnya perusahaan itu udah punya kayak ininya sendiri kan, peraturannya sendiri. Dan mereka tuh biasa kalau manggil kamu tuh cuman pengen nanya dari sisi kamu, tapi mereka sebenarnya cuman butuh tanya doang, padahal udah ada bukti gitu. Jadi kalau temen kamu ini ngancem-ngancem kamu karena mereka dikeluarin, menurut aku sih mereka ya karena ego doang, karena merasa kayak gak adil kenapa mereka dikeluarin kamu enggak gitu. Ya kalau misalnya menurut aku sih perusahaan itu bakal pilih yang memang beneran bener, yang salah bakal dikeluarin. Jadi kamu gak usah takut, gak usah ngerasa bersalah, kamu gak salah kok. Ya udah sih, paling bener kayak gitu yang kamu bilang sendiri, gak usah terlalu deket lagi sama mereka, gak usah main lagi sama mereka. Kalau mereka memang pilih-pilih temen dari fisik, ya udah gak usah ditemenin gitu. Memang mereka siapa, secantik itu kah? Secantik bidadari kah sampai bisa mengotak-ngotakan mana yang cantik sama yang jelek? Aku sih paling gak suka ya tuh. Menurut aku masing-masing orang tuh ya cantiknya beda-beda, dan stereotip gitu gak sih? Kalau cantik tuh harus putih, harus mulus, harus apa, padahal ya belum tentu juga gitu. Aku yang putih aja ngerasa aku tuh terlalu putih gitu. Teman-teman aku tuh selalu bilang aku putih banget. Kadang tuh aku suka kesel gitu, kenapa aku terlalu putih. Jadi ya gak usah temenan lagi lah, aneh. Ini teman kamu juga kurang ajar gitu kan, gak usah ditemenin lah. Aduh serius ya, aku tuh kadang bingung kenapa ada orang-orang tuh sejahat ini. Kayak mereka tuh siapa sampai ngejelek-jelekin kamu ke pacar kamu gitu. Memang mereka kenal pacar kamu kah? Memang mereka lebih tahu pacar kamu kah? Dan pacar kamu gimana ke kamu? Apakah dia percaya gitu? Kalau pacar kamu juga jadinya percaya sama teman kamu, itu aneh banget sih. Kalau gitu kan pacaran aja bersepuluh gitu kan. Kenapa dia bisa lebih percaya sama teman kamu daripada kamu? Terus kalau misalnya teman-teman jadi ngerasa kamu jelek karena mereka, ya mendingan udahlah, kamu tutup kuping aja. Sebenarnya mungkin kesel ya, bingung juga mau ngapain kan, dijauhin. Tapi ya udah, nggak usah lah temenan sama orang kayak gitu. Memang aku tuh gampang banget yang ngomong nggak usah. Tapi percayalah, orang yang jahat kayak gitu ya, nanti dia bakal gak punya teman at the end gitu. Soalnya aku punya teman dulu pas bukan SD, pas TK, dia tuh suka jahat gitu. Nah teman SD aku ini suka jahat, suka
pokoknya jahat lah, suka nyuruh-nyuruh, suka segala macam. Terus kalian tau nggak, pas aku SMP aku dapet info gitu dari teman-teman aku yang lain kalau dia tuh gak naik kelas. Terus ada juga teman aku yang suka jahat, terus dia gitu pas aku SMA aku tahu dia hidupnya susah. Jadi kayak menurut aku itu tuh ada karmanya, jadi biarin aja. Bukan tugas kamu untuk ngebalas dia, nanti kamu lihat aja, kamu lihat hidup dia gimana jalannya. Kayak biasa kalau orang jahat kayak gitu tuh udah pasti hidupnya tuh berlika-liku gitu. Kamu yang penting jangan terlalu deket, udahlah cari teman lain. Aku dulu juga pernah kok difitnah sampai satu angkatan tuh benci sama aku, tapi endingnya apa? Dia yang dibenci satu angkatan, terus dia keluar dari sekolah. Jadi ya gak apa-apa, itu semua ada karmanya guys. Jujur ya, aku sih lebih banyak senengnya daripada sedihnya. Karena banyak temen gitu kan, temannya juga dari beda-beda negara, terus dia gitu. Aku banyak dapat ilmu baru. Kalau susahnya tuh waktu awal sih aku susah belajarnya, karena kan Mandarin aku cetek banget kan, sedangkan aku langsung dilempar ke Cina sama aku. Jadi kayak susahnya itu, sama susah lulus sih. Lulusnya tuh susah karena nggak bisa kamu cuman lulus, kamu skripsi lulus gitu, nggak bisa. Aku harus pakai kayak TOEFL atau IELTS itu juga harus lulus gitu loh. Jadi kayak tesnya bukan cuma itu doang gitu. Dan kalau di Cina tuh dosennya lebih bodo amat gitu. Kamu masuk dia nggak nyariin, kamu nggak masuk dia juga nggak nyariin. Jadi kayak dia nggak peduli. Yang penting tiba-tiba kamu nggak bisa ikut ujian aja kalau misalnya kamu jarang masuk gitu. Menurut aku itu kamu yang salah sih. Kamu gak usah suka sama dia lagi gitu, gak usah crush dia lagi, karena kamu tuh sebenarnya udah jelas dapat penolakan, tapi kamu kayak denial gitu loh, kayak nggak mau mikir kayak gitu. Menurut aku kamu suka sama orang tuh kamu gak salah. Cuman kalau misalnya udah suka sampai selama ini dan kamu berharap feedback yang sama tapi nggak dapet, jadi memang kamu harus stop sih gitu. Kan namanya perasaan gitu kan nggak bisa dipaksakan. Jadi kamu juga harus mengerti posisi dia dan kamu harus menghargai keputusan dia untuk sama perasaannya, dan kamu harus move on. Oke? Halo. Dulu aku juga punya pikiran kayak gini sih, kalau misalnya orang yang kayak udah cerai segala macam tuh ya pasti pikirnya hancur gitu kan. Tapi menurut aku, untuk sekarang aku umur segini itu tuh lebih baik daripada kalian serumah. Kamu memang mau ngeliat papi mami kamu serumah gitu, tapi mereka berantem terus tiap hari. Menurut aku lebih baik ya memang harusnya mungkin pisah gitu kan, biar gak kayak bikin stres satu sama lain gitu. Dan kalau kamu bilang hancur banget ya enggak, kamu gak boleh bilang kayak gitu, karena gimana pun mereka kan orang tua kamu. Mungkin mereka mencoba melakukan yang terbaik, tapi ya endingnya cuma bisa kayak gini gitu. Oke? Kamu gak boleh mikir kayak gitu, kamu harus tetap semangat. Jujur ya, aku tuh anaknya juga cemburuan parah. Mungkin sampai sekarang masih cemburuan parah, tapi masih lebih masuk akal sekarang kalau cemburuan. Dan apa ya, menurut aku sih kalau kamu cemburu, mending kamu komunikasiin sama cowok kamu. Kamu kasih tahu ke dia kalau dia tuh cemburu, kalau dia kayak gini gitu. Jadi biar apa ya, biar seenggaknya cowok kamu tuh tahu. Jadi nggak tiba-tiba kamu ngambek gitu kan. Itu sih susahnya punya cowok pinter ya. Duh, aku dulu juga pernah merasakan punya cowok yang pintar, terus kayak semua temennya tuh ya ngomongnya sama dia, termasuk cewek-cewek gitu loh. Ya aku juga bete sih, cuman ya gimana, konsekuensi punya pacar yang punya kelebihan di atas rata-rata itu biasa bakal jadi kayak banyak yang minta tolong gitu loh.
Menurut aku sih kayak cinta nggak pernah bisa habis sih, karena kan kamu kan bertumbuh ya, otomatis kamu hidupnya bertumbuh ya, cinta kamu juga makin besar harusnya. Tapi mungkin kamu belum nemuin orang yang pas aja gitu, atau kamunya belum bisa move on, makanya kamu merasa seperti itu. Karena ya gimana pun kan apa ya, namanya hidup, kita kan nggak tahu ya. Aku banyak kok denger orang yang kayak pacaran bahkan udah sampai tunangan, udah 12 tahun udah tunangan malah nggak jadi. Jadi mungkin kamu belum nemuin orang yang sesuai gitu, atau yang bahkan belum lebih baik dari yang sebelumnya, makanya kamu ngerasa habis di orang lama gitu, dan kamu belum bisa move on. Ya menurut aku kamu harus move on dulu, harus pikir baik-baik dulu, baru cari pasangan lagi. Pasti kamu bisa kok nyari pasangan lagi